Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas tentang siklus akuntansi. Ini adalah untuk persiapan UTBK SBMPTN plus ujian mandiri PTN 2021. Nah, jadi ini adalah materi akuntansi yang sering muncul di TKA ekonomi, ya, terutama di UTBK ataupun ujian mandiri. Nah, mungkin langsung saja ya kita bahas soal yang pertama. Nah, aku udah ada soal ini 1 Januari. Nah, di sini adalah aset, ada kewajiban ya. Oke. Jadi, dari soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang ditanya adalah ekuitas. Ingat ya, ekuitas itu adalah modal. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ada 1 Januari. Nah, kita cari dulu yang Januarinya di sini. Nah, 1 Januari hartanya adalah 125.000. Oke. Nah, kemudian kewajibannya itu ya, kewajiban itu sama saja kayak utang. Oke, di sini ada utang. Utangnya adalah 110.000. Oke, ini Januari ya. Nah, sekarang kita ke Desembernya. Desember ini sama. Yang pertama, hartanya di sini ya. Nah, di sini hartanya nih 145.000. Oke. Kemudian utangnya kita lihat. Utangnya adalah 115.000. Nah, di sini ya. Oke. Jadi kalau seandainya kita lihat ya, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Berarti kita bisa menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Harta sama dengan utang ditambah modal. Ya nggak? Nah, kita lihat ya, di soal nomor 1 ini, hartanya adalah 125. Sama dengan utangnya 110 ditambah modal. Berarti 125 kita kurangkan 110 sama dengan M. M itu modal atau ekuitas. Berarti ada berapa? 15. Nah, ini adalah modal yang pertama. Nah, lalu kita lihat yang di sini. Ya, kita bisa menggunakan rumus sama. Harta sama dengan utang ditambah modal. Ya nggak? Nah, kemudian kita tinggal masukin aja. Hartanya adalah 145. Nah, utangnya berapa? 115 ditambah modal. Berarti 145 dikurang 115 sama dengan modal. Nah, berarti berapa di sini? 30. Ya nggak? Nah, jadi kita udah menemukan nih ya. Jadi gua udah ada nih. Modal pertama itu adalah Januari katanya 15. Modal yang kedua itu adalah 30. Artinya dari 15 ya ke 30 ini berarti ada apa? Kenaikan senilai 15.000. Artinya ekuitasnya di sini ya, ekuitas atau modal itu naik 15.000. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke. Nah, kita lanjut nih. Mudah ya. Jadi soal seperti ini harusnya kalian 1 menit udah kelar kayak gitu. Nah, sekarang kita nomor 2 ya. Jadi di sini ada pada tanggal 7 September 2016, perusahaan itu membayar biaya sewa kantor untuk jangka waktu 1 tahun setengah. 1 tahun setengah itu berarti 18 bulan ya. Oke, 18 bulan. Lalu, nah ini 18 bulan ini senilai 27 juta. Nah, perusahaan itu mencatat sebagai beban sewa. Oke, yang ditanya adalah berdasarkan data di atas, jumlah beban sewa yang disesuaikan sebesar. Ingat teman-teman, di sini ada 7 September. Ya nggak? Ada 7 September 2016. Artinya kalau sampai 31 Desember, ya nggak? 31 Desember 2016, ini ke sini berarti ada berapa? September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan ya. Ada 4 bulan.
Nah, ini artinya yang sudah terpakai. Ya nggak sih? Ini yang sudah terpakai. Nah, kemudian kalau kita lihat di soal ini kan ada 18 bulan ya. Karena dia 18 bulan, berarti sisanya yang belum terpakai berapa? Belum terpakai. Oke. Nah, di sini berarti yang belum terpakai itu ada 14 bulan. Ya nggak? Berarti kita tulis 14 bulannya per 18 dikaliin dengan 27 juta. Oke. Gampang ya. Kalau sudah seperti ini, berarti berapa nih? Kita sama-sama bagikan dengan 3. Oke, 9 aja kali ya. Ini bagi 9. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, wait. Kita delete. Berarti kalau kita kaliin bagi 2 ya. Berarti di sini 7/6 dikali 27 juta. Berarti berapa? 21 juta. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jadi gampang ya. Jadi soal ini katanya kan 7 September. Ingat ya, kalau dia di bawah tanggal 16 setiap bulannya, berarti bulan tersebut masuk ke dalam hitungan. Cuman kalau di atas tanggal 16, berarti udah tanggal 16 itu udah masuk ya. Tanggal 16 itu udah masuk perhitungan ke bulan berikutnya. So, hati-hati dengan soal akuntansi. Nah, kemudian gue udah ada soal nih ya tentang HPP. Cuman yang ditanya itu adalah beban perusahaan. Nah, so kalau seandainya kalian menemukan soal seperti ini, gampangnya ngomong ini adalah laba ya. Laba atau rugi, rumusnya itu adalah penjualan bersih. Oke, penjualan bersih. Sorry ya guys ya, tulisannya kalau tidak bagus. Kita kurang dengan HPP, kemudian kita kurangkan dengan beban. Nah, ini adalah rumus mutlak yang bisa teman-teman gunakan ya untuk menjawab setiap soal tentang laba atau rugi. Nah, terutama yang berhubungan dengan HPP. Ya udah ya. Karena kita mau mencarinya beban. Ya, karena kita mau mencari beban berarti di sini beban kita balik sama dengan penjualan ya. Penjualan bersih kita tetap dikurang HPP. Kemudian di sini karena dia di sininya adalah rugi, ya berarti di sini kita pluskan rugi. Nah, ya udah ya. Beban sama dengan kita tinggal masukkan poinnya. Penjualan bersihnya kan di sini ya. 35 juta. Oke, kita kurangkan dengan HPP 18 juta. Oke. Kemudian ruginya adalah 6 juta. Oke, berarti bebannya sama dengan berapa nih? 35 dikurang 18 itu 17. 17 ditambah 6 23 juta. Ya. Oke, gampang ya. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mencari modal akhir dari soal ini. Ya, jadi ini udah diketahui beberapa akun dengan nominalnya. Yang ditanya adalah modal akhir. Nah, jadi gampang ya. Kalau kita mau mencari, kalau seandainya kalian riweh. Ini kan bukan laporan keuangan ya. Jadi ini adalah kita pakai rumus yang harta sama dengan utang ditambah modal. Ya nggak? Atau enggak, aktiva itu sama dengan pasiva. Oke. Nah, hartanya sekarang kita lihat. Harta itu kan terbagi menjadi 2 ya. Ada harta lancar
Ya, kita lihat ada harta lancar yang sering keluar di UTBK sama harta tetap. Berarti kita lihat harta lancarnya kan ini ya, yang kas nih 3 juta, kemudian piutang. Ya, kemudian perlengkapan masuk, peralatan masuk. Ya enggak? Berarti kita tambahin di sini. Kita pakai warnanya warna putih deh. Oke. Nah, di sini ya, berarti berapa? 3 juta. Oke, kita tambahin dengan 5 juta. Oke, ditambah 1,5 juta, ditambah 6 juta. Nah, ini adalah hartanya doang nih. Ya enggak? Ini udahlah hanya hartanya saja berdasarkan soal ini. Kemudian ada utang. Nah, utangnya itu adalah 2,5. Oke, kemudian ditambah dengan modal. Ya udah. Ditambah dengan modal di sini. Nah, ya udah ya. Kita masukkan, berarti ini tambah ini 8, tambah ini 14 ini 15,5. Ya enggak? 15,5 juta. Ya udah, gampang nih. Nah, konteksnya kalian harus tahu dulu soal itu mintanya apa. Ya, berarti 15,5 juta dikurang 2,5 juta sama dengan modal. Nah, berarti berapa nih? 13 juta sama dengan modal. Jadi modal akhirnya itu ya udah ya 13 juta. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita ganti warnanya. Yang C ya. Jadi kalau kita lihat, perusahaan membayar gaji karyawan setiap tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember. Masih ada gajian karyawan yang belum dibayar. Nah, berarti yang belum dibayar itu jatuhnya apa? Utang. Ya, jatuhnya adalah utang. Oke, jatuhnya adalah utang. Utang apa? Utang gaji. Nah, kalau utang gaji ya, biasanya kalau utang gaji itu pasangannya dengan apa? Ayo, utang gaji itu ya udah ya, utang gajinya adalah 13 juta. Berarti beban dulu. Ya. Beban gaji 13 juta. Nah, ini adalah di debit. Sementara kreditnya itu ada di utang. Ya enggak? Utang gaji 13 juta. Berarti yang B jawabannya. Sementara yang ini enggak ya? Yang ini juga enggak dong. Hati-hati ya di sini. Gaji yang belum dibayar tuh sama aja kayak utang gaji. Ini salah. Oke. Nah, sekarang ini adalah tentang membayar asuransi untuk jangka waktu setahun. Ya, jadi kalau kita lihat soal ini sebenarnya ini berarti metodenya metode apa nih kira-kira ya? Kalau kita lihat asuransi untuk jangka waktu setahun. Ya enggak, ditanya adalah AJP. Ya, berarti yang ditanya adalah AJP di sini. Sekarang kita lihat membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti ini metode apa? Metode harta. Ya, ini pakai metode harta. Nah, metode harta itu jelas ya, di sini beban sewa dulu. Beban dulu. Ya, beban dulu di debit. Kemudian di sini ada harta atau enggak mau di sini kan sewa ya, berarti sewa. Sewa dibayar di muka. Oke, tulisannya dibayar di muka. Ini kredit. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini salah. Ya. Kemudian ini salah, ini salah. Jawabannya berarti antara ini sama ini. Sekarang kita lihat. Di sini 15 September, teman-teman. Jadi di sini yang akan kita gunakan itu adalah senilai beban. Ya, senilai beban.
Ya, kalau senilai beban itu berarti yang terpakai. Terpakai. Nah, berarti yang terpakai itu dari 15 September Oke, bentar ya. September 2015 kita ke Desember. Desember 2015. Berarti di sini ada berapa bulan? Berarti September 15 masih masuk dalam hitungan. September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Ya nggak? Ada 4 bulan. Berarti ini adalah yang terpakai, yang akan kita gunakan. Nah, karena yang terpakai itu 4 bulan, berarti 4/12. Kita kaliin dengan 9 juta. Ya udah ya. Ini tinggal 1/3 dikali 9 juta. Ya udah, 3. Kita coret di sini. Berarti tinggal 3 juta. Artinya bebannya di sini, beban sewa itu 3 juta. Nah, sewa dibayar di mukanya 3 juta. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang ini ya. Oh, karena di sini asuransi, sorry, ini bukan sewa ya guys ya. Ini adalah asuransi. Nah, kita tinggal dirubah aja di sini. Asuransi. Nah, berarti ya udah ya, beban asuransi di debit 3 juta sama asuransi dibayar di muka. Ya, beban asuransinya itu di debit, ininya adalah di kredit. Ya nggak? Jawabannya benar nggak ini? Berarti yang A. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman pejuang PTN 2021. Untuk soal akuntansi itu hati-hati. Kalau kita ngelihat tahun ini kan berdasarkan tingkat kesukaran soal ya. Jadi skor UTBK tertinggi itu setiap butir soalnya itu berdasarkan tingkat kesukaran. Semakin sukar soal itu berarti skornya akan semakin tinggi. So, jangan diremehkan, jangan diabaikan soal akuntansi ini. Karena rata-rata dari beberapa survei, soal akuntansi itu sangat susah menurut anak-anak yang les ya, atau enggak yang belajar tentang akuntansi ini, ekonomi. Karena mereka mengalami kesalahan ataupun sering mengalami yang namanya pitfall-nya adalah di akuntansi. So, siapkan diri kalian, masih ada waktu. Semangat, mudah-mudahan masuk di PTN yang terbaik sesuai dengan harapan kalian. Oke guys, jadi kalau ada komentar silahkan dituliskan di kolom chat komentar YouTube ini. Oke, bye-bye guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.